Halo semuanya, kami dari kelompok 9 Manajemen Data kelas 4C yang beranggotakan Andika Fajar Hidayatullah, Veronica Kristi Guesteva, dan Yepsutu Rizka akan membahas mengenai uji ANOVA. Pengertian ANOVA. ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Yang selanjutnya adalah prinsip ANOVA. Prinsip ANOVA terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah variasi dalam kelompok atau within. Bila variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah variasi antar kelompok atau between. Bila variasi antar kelompok lebih besar dari 1 dibandingkan dengan variasi di dalam kelompok, maka nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Selanjutnya adalah ketentuan uji ANOVA. Syarat atau asumsi uji ANOVA yaitu data berdistribusi normal dan varian homogen. Yang kedua, sampel atau kelompok independen. Yang ketiga, jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategorik, yaitu kategorinya lebih dari dua kelompok. Tujuan uji ANOVA. Tujuan uji ANOVA adalah untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata antara 3 sampel atau lebih. Selanjutnya adalah jenis-jenis ANOVA. Jenis-jenis ANOVA terdapat dua, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. One-way ANOVA merupakan uji ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Sedangkan two-way ANOVA merupakan uji ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Manfaat uji hipotesis dengan ANOVA. Yang pertama, memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda. Yang kedua, mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata antar kelompok. Yang ketiga, analisis varian relatif mudah untuk dimodifikasi. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah uji ANOVA di SPSS. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah tentunya membuka data yang sudah disiapkan, yaitu data uji ANOVA. Lalu yang kedua adalah kita bisa mengklik Analyze, kemudian klik Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Langkah yang ketiga yaitu masukkan kolom dependent list dengan variabel BB bayi dan masukkan kolom faktor dengan variabel Didi. Setelah itu, langkah yang keempat adalah klik post-hoc yang berada di sebelah kanan atas. Lalu pilih Bonferroni, kemudian klik Continue. Dan langkah yang terakhir adalah klik option yang berada di bawah post-hoc. Kemudian pilih deskriptif dan juga homogeneity of variance test. Kemudian klik continue lalu OK. Setelah itu, teman-teman bisa lihat output dan interpretasi datanya pada subbab selanjutnya. Dan berikut ini ada interpretasi ANOVA-nya. Dan berikut ini adalah data yang kita dapatkan. Jadi data deskriptifnya kita dapatkan di sini. Kalau outputnya itu didapatkan bahwa rata-rata berat badan bayi pada ibu yang berpendidikan SD itu 2649,08 gram dengan standar deviasi itu 168,176 gram. Selanjutnya pada ibu yang berpendidikan SMP didapatkan rata-rata berat badan bayinya itu adalah 2979,17 gram dengan standar deviasinya 203,189 gram. Terus rata-rata berat badan bayi pada ibu yang berpendidikan SMA itu 3228,10 gram dengan standar deviasi 161,899 gram. Nah, selanjutnya di uji ANOVA itu juga asumsi uji homogenitas variasi harus sama, yang mana signya itu harus lebih dari 0,05 yang berarti homogen. Nah, di sini bisa kita lihat datanya. Kalau misalnya semuanya itu signya itu lebih dari 0,05, berarti homogen. Selanjutnya bisa kita lihat juga di sini pada uji ANOVA-nya dilihat di sini kalau signya itu 0,00.
Nah, di sini kan H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi antara ibu yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau misalnya di sini signya itu 0,00, berarti ada perbedaan rata-rata berat badan bayi antara ibu yang berpendidikan SD, SMP, sama SMA. Selanjutnya juga bisa dilihat dari multiple comparison-nya. Nah, di sini bisa dilihat kalau signya itu 0,00. Nah, ini berarti menunjukkan adanya perbedaan rata-rata berat badan ibu yang berpendidikan SD dan SMP, lalu juga SD dengan yang SMA, dan juga SMP dengan yang SMA. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan penyajian data. Berikut ini adalah penyajian datanya. Di sini kita sajikan tabel 1 yaitu terkait dengan distribusi rata-rata berat badan bayi menurut status pendidikan ibu. Nah, di sini bisa kita lihat data kami sajikan dengan tabel terbuka. Dan di sini bisa kita lihat kalau rata-rata berat badan bayi itu meningkat sesuai dengan status pendidikan ibunya. Dengan ibu yang pendidikan SD, rata-rata berat bayinya itu 2649,08 gram, dan ibu yang pendidikannya SMP, rata-rata berat bayinya itu 2915,17 gram, dan ibu dengan pendidikan SMA, rata-rata berat bayinya itu 3228,10 gram. Nah, dari uji statistik juga memperlihatkan kalau ada perbedaan rata-rata berat badan bayi menurut status pendidikan ibu. Nah, berikut ini juga kita sajikan datanya berdasarkan interpretasi data yang sudah kita dapatkan tadi, ya kan? Yang SD sama SMP itu p-value-nya 0,00, yang berarti dia berbeda bermakna. Nah, yang SD sama SMA juga 0,00, yang berarti dia juga berbeda bermakna. Yang SMP dan SMA juga p-value-nya itu 0,00, yang berarti dia berbeda bermakna. Analisis ini memperlihatkan kalau ada perbedaan rata-rata berat badan antara ibu yang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMP, SMA.